Jadi sekuat apapun kekuatan tadi itu, ketika dia dolim itu dengan mudah dia akan runtuh. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamudal ladzina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dil autad alladzina taghaw fil bilad fa'aktaru fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab inna rabbaka labil mirsad. Nah, jadi ini pelajaran yang luar biasa. Makanya Asy-Syirazi itu menggambarkan bahwa ketika kita bicara tentang politik, buku ini tidak hanya bercerita tentang bagaimana politik secara umum dalam arti riayah, tetapi buku ini juga menjelaskan bagaimana sesungguhnya riayah itu harus dijalankan dengan cara, ya, dan cara itu yang kita sebut dalam bahasa kita itu usul, dan itu sebenarnya adalah adab, gitu. Dan adab itu terkait dengan kecerdasan, ya, makanya beliau kemudian memberi nasihat pada Salahuddin, kata beliau, al-adabu mir'atul akal. Jadi adab itu adalah cermin akal. Jadi ketika orang itu adabnya buruk, atau sebaliknya ketika orang itu tidak beradab, ya seperti kita lihat ya penguasa hari ini, maka itu menggambarkan level kecerdasannya. Kalau kita merujuk kepada kitab An-Nahjul Masruk tadi, jadi merujuk kepada kecerdasan. Maka semakin cerdas seseorang, sesungguhnya tampak nanti itu pada adabnya, ya. Nah, jadi ada hal yang menarik yang ingin Al-Fakir sampaikan ya di dalam quote-quote ya di dalam buku ini, yang yaitu banyak pelajaran yang nanti bisa kita ambil, gitu. Nah, misalnya ya, ini ada satu penjelasan yang juga menarik sekali ya. Itu tadi tentang keadilan. Jadi keadilan itu, dan adil itu kan juga terkait dengan, bukan hanya terkait dengan hukum ya, tapi adil itu kan juga terkait dengan akhlak. Ya, keadilan itu kan juga terkait dengan akhlak, dengan adab, gitu. Maka di sini disebutkan ya, wa hukiya annal Iskandar qala li hukama ilhin. Jadi Alexander itu diceritakan pernah bertanya kepada para filsuf India. Wa qatra akilat asy-syara'i fi biladihim. Kenapa di India itu aturannya itu enggak banyak, gitu. Ya kan? Nah, di situ disebutkan 5 surat sunan biladikum qalila. Kenapa aturan di negeri kamu itu kok enggak banyak, kok sedikit, gitu. Jawab mereka, qalu li ta'inal haqqa min anfusina. Karena kami itu telah memberikan hak dari diri kami, wali adli mulukina fina, dan karena keadilan penguasa kami kepada kami. Dengan kata lain, ketika adil ya, karena orang kemudian merasa diperlakukan, mendapatkan haknya macam-macam semuanya dengan baik, orang tidak lagi melihat banyaknya aturan, gitu. Nah, sebaliknya ketika aturan itu banyak tapi kemudian tidak berjalan dengan adil, maka aturan itu seperti sampah. Seperti yang kita lihat hari ini. Banyak sekali undang-undang ini, bahkan tumpang tindih. Saking banyaknya undang-undang. Tapi karena tidak ada keadilan, maka undang-undang tadi itu ya hanya seperti tumpukan kertas, tumpukan sampah. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau Syekh Taqi di dalam penjelasan beliau mengatakan, kebangkitan itu tidak bisa dilakukan dengan memproduksi undang-undang. Karena ketika undang-undang itu banyak,
lalu kemudian mereka yang menjadi objek penerapan undang-undang tadi itu tidak mengerti, tidak tahu bagaimana ya undang-undang tadi, maka yang muncul itu adalah undang-undangnya ada, tapi realisasi di masyarakatnya itu tidak ada, ya. Dan itu kita lihat hari ini misalnya di Saudi. Antum kalau mempelajari undang-undang di Saudi itu luar biasa, bagus sekali. Konstitusinya termasuk. Tapi realisasi di masyarakat hari ini, ya, realisasi di masyarakat hari ini, apa yang terjadi di masyarakat itu berkebalikan dengan apa yang ada dalam undang-undang itu. Ini yang terjadi. Ya. Kita pernah melakukan penelitian. Jadi konstitusi Saudi itu bisa kita katakan ya semuanya sesuai dengan Quran Sunnah begitu. Tapi kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Ya. Di Saudi sendiri hari ini kita akan menemukan misalnya angka kemiskinan itu sangat menganga sekali, besar sekali. Ya. Nah, jadi kembali kepada apa yang disampaikan oleh Alexander tadi kepada para filsuf India tadi, kenapa kok aturan di negeri kamu tidak banyak, kata mereka, karena kami telah memberikan hak, ya, memberikan li'ta'inal haqqa min anfusina wa la tidmulukina fina. Kemudian dia bertanya kepada mereka, Alexander itu bertanya kepada para filsuf tadi, ayyuma afdal, al-adlu amis syaja'ah, mana yang lebih baik, keadilan ataukah keberanian? Qalu, kata mereka, kata para filsuf itu, idza ustumilal adlu istaghna anis syaja'ah. Kalau keadilan itu sudah ditegakkan, sudah digunakan, sudah diterapkan, maka keberanian itu nggak dibutuhkan. Gitu. Kenapa? Lah apanya orang itu sudah baik? Kenapa kok sudah baik? Karena tadi. Karena mereka sudah mendapatkan keadilan. Orang nggak akan protes. Ya, nah ini. Nah, Az-Dasir itu disebutkan di sini mengatakan idza raghibal maliku anil adli raghibatir ra'iyya anit ta'ati. Ketika seorang raja itu membenci keadilan, artinya dia tidak berlaku adil, maka rakyat pun sama. Rakyat itu akan membenci ketaatan. Jadi kalau misalnya rakyat itu ingin taat, maka penguasa itu harus adil. Jadi pembangkangan itu terjadi karena tidak ada keadilan. Ya, meskipun rakyat boleh saja misalnya dibungkam, tapi itu seperti bara atau api di dalam sekam, dia akan lama-lama dia akan membesar. Gitu. Nah itu yang terjadi. Ya. Nah jadi karena itu ada yang menarik ya ketika Az-Dasir ditanya lagi, manil ladzi yakhafu ahadan. Jadi di situ disebutkan apa yang atau siapa yang ya manil ladzi la yakhafu ahadan. Jadi siapa yang tidak ditakuti, ya, atau yang tidak takut pada seseorang. Qala man adila fi hukmihi. Jadi orang itu nggak akan takut kepada siapapun, ya. Manil ladzi la yakhafu ahadan. Siapa yang tidak takut pada siapapun, atau penguasa siapa yang tidak takut pada siapapun? Jawabannya adalah man adila fi hukmihi. Kalau penguasa itu dia memerintah dengan adil, maka dia nggak perlu takut. Dan itu kita lihat pada kasus Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu saking adilnya ya, saking adilnya. Jadi kalau antum mengikuti kajian Hayatus Sahabah yang kita bahas di MSA TV itu kan ada beberapa kisah ya. Bagaimana kisah keadilan Umar bin Khattab terhadap dirinya. Umar itu sakit, dia butuh madu. Madu itu ada di Baitul Mal dan ada wadahnya. Tapi Umar tidak berani mengambil madu dengan wadahnya di Baitul Mal, padahal dia butuh, seorang kepala negara. Dia ya dalam kondisi sakit gemetaran itu naik di atas mimbar dan mengatakan, ya ayuhan nas, idza adintum li
Kalau kalian mengizinkan aku untuk mengambil madu itu aku akan ambil. Padahal seorang Amirul Mukminin. Coba untuk dirinya. Yang kedua, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an terhadap istrinya. Suatu ketika ada minyak wangi ya dengan biangnya itu datang dari luar. Lalu kemudian Umar mengatakan, siapa di antara kalian yang mempunyai keahlian untuk menimbang? Yaitu merujuk pertanyaan itu pada perempuan yang menimbang, yang menakar dengan baik itu. Nggak ada yang ngomong. Lalu kemudian istrinya bilang, saya bisa melakukan seperti apa yang Anda butuhkan. Kata Sayyidina Umar, apa? Enggak. Karena aku takut nanti kamu akan celupkan tanganmu, lalu kamu masukkan ke bagian belakang rambutmu. Ya, itu Umar perlakukan istrinya dengan cara seperti itu. Dirinya sendiri dia nggak mau, istrinya Hafsah ketika meminta karena ada ghanimah yang banyak datang pada Amirul Mukminin. Maka Hafsah mengingatkan, ya Amirul Mukminin, ya, la tansa akribaikum. Kamu jangan lupa keluarga dekatmu. Ya kan? Karena keluarga dekat punya hak. Tapi apa kata Umar? Tidak. Ya. Kamu la tughirri abaki. Kamu jangan membuat ayahmu itu tertipu dengan pernyataan. Ya, idhabi ya, kamu pergi sana. Kemudian Hafsah pun pergi sambil mengangkat jubahnya. Itu Umar terhadap dirinya, terhadap istrinya, terhadap anaknya, yang notabene anaknya ini adalah Ummahatil Mukminin. Ya. Menggambarkan apa ini? Menggambarkan keadilan Umar. Ketika Abdullah bin Umar punya unta, untanya digembalakan di padang gembalaan milik umum, ya. Khimah itu kan milik umum. Lalu kemudian unta itu dijual di pasar unta. Lalu Umar keliling di pasar unta itu tanya, ya, unta ini milik siapa? Kata mereka milik Abdullah bin Umar. Kata Umar, buh. Ya, ibni Amirul Mukminin liwaladi Amirul Mukminin, katanya. Wah. Apakah ini unta miliknya anaknya Amirul Mukminin, katanya. Sampai begitu. Lalu kemudian apa kata Umar, ya Abdullah ta'al, katanya. Abdullah sini kamu. Ya, ini untamu, katanya. Ya, ini untaku. Ya. Kenapa untamu jadi gemuk begini? Kata dia, saya melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang lain. Enggak, kata Umar. Kamu menggembalakan itu karena kamu anaknya Amirul Mukminin. Kamu pasti orang lain ketika menggembalakan dengan kamu gak akan berani dia. Karena ini adalah unta milik anaknya Amirul Mukminin. Kalau begitu kamu jual dan kamu ambil pokoknya, sisanya kamu serahkan ke Baitul Mal. Coba. Enggak dapat untung. Ya kan, nggak dapat untung Abdullah bin Umar. Nah, ini contoh tentang keadilan Umar terhadap dirinya, terhadap istrinya, terhadap anaknya. Baik itu Ibunda Hafsah tadi, ya, Ummahatul Mukminin, maupun terhadap Abdullah bin Umar. Ya. Bahkan ketika ada kerabatnya Umar yang meminta, Umar itu terpaksa akhirnya memberikan dengan uangnya sendiri, nggak mengambil dari Baitul Mal. Nah, apa yang terjadi dengan keadilan Umar yang luar biasa tadi itu? Maka kita melihat rakyat itu karena perlakuan Umar yang adil terhadap dirinya, terhadap semualah. Maka ketika utusan Romawi itu datang menemui Umar bin Khattab, waktu itu tidak ada di rumahnya. Kemudian ketemu dengan Abdullah. Waktu itu sedang jam Qailulah. Ya kan? Lalu kemudian aina Amirul Mukminin, kata mereka. Mana Amirul Mukminin? Nah, jam segini biasanya nggak ada. Kamu ingin aku tunjukkan tempat istirahat beliau jam segini? Di bawah itu. Tidurlah Umar Amirul Mukminin itu di bawah pohon kurma. Sendirian,
nggak ada pas pampres, nggak ada foreigner, nggak ada apa semua, ya kan, sendirian. Lalu kemudian utusan Romawi itu datang, melihat Umar yang tidur sendirian di bawah pohon korma tadi itu. Dia mengatakan, seandainya ya Raja Romawi, gitu ya, nggak akan bisa seperti ini. Kenapa? Karena diliputi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Umar bisa seperti ini karena Umar itu adil. Nah itu tadi. Makanya dikatakan ya dalam kalimat tadi ya ketika Az-Dasir tadi ditanya, manil ladzi la yakhafu ahadan, siapa orang yang tidak takut pada siapapun? Jawabannya adalah man adila fi hukmihi, orang yang adil ketika memerintah. Dan itu contoh nyata tadi pada kasus Sayyidina Umar. Ya, nyata pada contoh kasus Sayyidina Umar, dan itu di istilahnya itu testimoninya tadi, apa namanya, kesaksiannya tadi itu diberikan oleh utusan Romawi yang datang menghadap Umar. Gitu. Jadi man adila fi hukmi wa kaffa an dulmihi, ya. Kaffa an dulmihi itu, jadi kaffa itu maksudnya mencegah. Dia tidak melakukan kedoliman, dia adil dalam memerintah, dia mencegah kedoliman. Nasarul haq, orang yang seperti itu dia akan ditolong oleh al-haq, wa ta'al khalq, kemudian dia akan ditaati oleh makhluk. Kenapa? Karena adil. Ya kan? Nah, wasafat lahu ni'mah, dan nikmat yang akan menghampirinya itu adalah nikmat yang, jadi apa namanya, sofat itu nikmat yang bersih, gitu ya. Kemudian wa aqbalat alid dunya, dan dunia pun akan tunduk kepadanya, ya. Kemudian fahuni abil aishi, dan dia pun akan menikmati kehidupan. Wastaghna anil jasi, dia nggak butuh tentara, karena keadilan tadi itu yang membuat rakyatnya menjadi taat, bukan karena tentaranya. Kemudian ya, wa malikal qulub, dia menguasai hati-hati rakyatnya karena keadilannya tadi. Wa aminal khurub, begitu juga peperangan nggak akan terjadi karena aman, ya. Dan itu yang terjadi. Jadi kuncinya keadilan, ya. Nah ini, jadi kuncinya keadilan. Makanya ada kalimat yang menarik, ya. Itu tadi kalimatnya Ad-Dasir. Jadi kalimat yang menarik, qala badul ulama, inna aidir ra'iyya tabi'uli al-sinatiyah. Tangan rakyat itu mengikuti mulutnya, katanya. Fama taqaddarat antakula, ketika mulut itu bisa bicara, qadarat antasula, ya. Jadi kalau mulutnya, jadi tangan itu mengikuti mulut. Jadi kalau mulut sudah bicara, maka tangannya ikut. Ya kan? Maka fala yamlikal malik al-sinataha, maka penguasa itu tidak akan menguasai lagi mulutnya hatta milika jusumaha, sehingga dia bisa menguasai tubuh-tubuh atau jasad mereka. Wala yamlika jusumaha, dan penguasa itu tidak akan bisa menguasai jasad-jasad jisim-jisim rakyatnya. Jadi hatta yamlika ya qulubaha, sehingga dia menguasai hati rakyatnya tadi. Fatuhibbuhu, kemudian hati rakyatnya tadi itu mencintainya. Walan tuhibbahu, dan dia tidak akan mencintainya hatta ya'dila 'alaiha, adlan, sehingga dia adil. Ya, yatasawi fihi al-khass wal amah, yang tidak membedakan antara orang umum maupun orang khusus. Ini anaknya bukan anaknya, enggak. Nah, prinsip keadilan ini itu berlaku umum, tidak hanya berlaku dalam konteks negara. Mau organisasi, mau di mana saja, itu keadilan tadi itu berlaku umum. Gitu. Jadi kalau sudah, nah, dan inilah yang sebenarnya kita juga terapkan ya di pesantren itu, kita perlu aturan itu satu, aturan itu berlaku untuk siapa saja, ya, aturan itu berlaku untuk siapa saja. Jadi dengan begitu semuanya enak, ya, semuanya enak. Nah, kemudian beliau mengatakan apa? Qala Kisra, ya, Anushirwan, dia mengatakan, ya, itu terkait dengan apa namanya? Jadi di situ disebutkan nanti ya, ada kalimat yang begini, ya. Al-alamu bustanun wasiyatu ad-dawla wa dawla wilayatu takhris syariah wa syariah sunnah yastasinu al-malik wal malik ra'in ya'didul jas wal jash awan yakfihimul mal wal mal rizqun
tajma'ur ra'iyya war ra'iyya abidun yasta'biduhumul adl. Nah, ini kalimat ra'iyya abidun yasta'biduhumul adl. Rakyat itu adalah budak yang dia akan diperbudak oleh siapa? Keadilan. Artinya ketika penguasa itu adil, kita itu nggak usah banyak ngomong, nggak usah pakai tentara. Rakyat itu semuanya dia tunduk karena keadilan tadi. Wal adlu ma'lufun bi qawamul alami. Dan keadilan itu dia yang akan diikuti. Qawamul alam itu maksudnya dunia, berbagai macam pilar-pilar dunia tadi itu akan tunduk semua pada keadilan itu. Ya, ini. Nah, oleh karena itu ada nasihat yang menarik yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu Masya Allah ya. Sufyan Ats-Tsauri ini salah seorang tabi'in yang ya luar biasa beliau itu. Ya. Sufyan Ats-Tsauri itu saking waroknya ya, beliau itu pokoknya kalau ngajar sengaja saja, dan beliau itu tidak mau menampakkan hubungan dengan muridnya. Itu Sufyan Ats-Tsauri saking menjaga agar beliau itu betul-betul ikhlas gitu. Ya, itu Sufyan Ats-Tsauri. Saking jaganya itu, karena itu kemudian Sufyan Ats-Tsauri itu ya diantaranya diberikan karamah oleh Allah karena hatinya tadi itu dijaga betul. Ya, diberikan karamah oleh Allah. Dan salah satu nasihat yang disampaikan kepada Al-Walid bin Hisham, salah satu penguasa di zaman Bani Umayyah, apa katanya? Ya, di situ disebutkan, itu tadi kalimatnya Sufyan kepada Al-Mansur, bukan Al-Walid ya. Jadi kalimatnya Sufyan kepada Al-Mansur itu, inni la'arifu rajulan idza salaha ya salahat idza salaha salahatil ummah. Aku tahu kalau ada seseorang dia baik maka umat itu akan baik. Qala wa man huwa? Siapa orang itu? Kata Al-Mansur, qala anta, kamu. Kalau kamu baik maka rakyatmu akan baik. Itu nasihat yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri kepada Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, jadi ini gambaran ya terkait dengan bagaimana keadilan itu memiliki peranan yang sangat besar. Ya. Dan tadi kita sudah singgung hubungan keadilan dengan kecerdasan, hubungan keadilan dengan akal. Ya. Tadi kita sudah singgung di awal tadi, kitab ini menceritakan tentang bagaimana al-aqlu, al-adabu mir'atul aql. Adab itu adalah cermin dari akal. Ya. Nah, karena itu sebagian hukama itu mengatakan begini, khairu mawahibil malik, ya, al-aqlu. Pemberian yang terbaik untuk penguasa itu adalah akal. Ya, wa syarru masaibihi al-jahlu. Wa syarru masaibi, dan syarru masaib ya. Syarru masaib itu berarti musibah yang paling buruk bagi penguasa itu apa? Itu adalah kebodohannya. Karena itu di situ disebutkan al-jahilu ya'tamidu ala ajali. Orang bodoh itu cirinya dengan orang berakal. Kalau orang berakal itu ya'tamid ala amalihi. Jadi orang berakal itu dia akan bertumpu kepada amalnya. Dia nggak melihat yang lain gitu. Tapi kalau orang bodoh itu bertumpu pada ajal. Ajal itu adalah tenggat waktu. Makanya orang bodoh dengan orang pinter itu di dalam kitab ini juga nanti disebutkan. Itu kita kutip di buku yang Al-Fakir tulis ya. Ya, ada satu kitab yang kita tulis untuk muqarrar anak-anak di Ma'had itu judulnya adalah Daqaiqut Tafkir fi Takwinil Jil al-Mustanir. Itu di pengantar itu ada satu kalimat yang menarik begini. Ya. Rahatul ahmaki. Jadi gini. Ta'abul akili yu'addi ila rahat. Orang yang berakal itu karena dia beramal, maka dia capek. Karena dia capeknya orang berakal itu di awal. Tapi endingnya itu roha. Dia akan menemukan kepuasan. Ya. Sebaliknya orang bodoh, ya, wal ahmaku, sebaliknya orang bodoh, rahatul ahmaki, orang yang bodoh itu dia memilih santai, nyaman di depan, tapi apa? Tu'addi ila ta'abi.
ujungnya itu nanti membuat dia capek. Ya dia sendiri capek, orang lain capek. Itu orang bodoh. Ya. Jadi bedanya orang bodoh dengan orang pintar itu di situ. Jadi kalau orang pintar itu capeknya di depan, enaknya di belakang. Ya kan? Nah, orang bodoh itu enaknya di depan, capeknya di belakang. Itu kaidah yang luar biasa. Ya, coba. Ini contoh ya kita itu. Kita misalnya punya istri, punya anak, punya apa sajalah yang kita, atau kita sendiri diri kita. Kalau kita masuk dalam kategori yang apa namanya al-aqil tadi, maka kita akan melakukan amal meskipun itu capek, karena kita tahu nanti endingnya itu adalah roha. Ya. Dan orang berjuang selalunya seperti itu. Sebaliknya, orang itu kalau memilih santai di depan, endingnya apa? Endingnya itu capek di belakang. Misalnya ya, punya anak, punya istri, dibiarin saja. Karena dibiarkan, kan membiarkan itu kan gampang, roha, mudah. Tapi endingnya apa? Kita nanti akan kewalahan. Kewalahan, kita akan capek membenahi, capek ngajari, capek ini di belakang. Dan itu lebih susah lagi. Kenapa? Karena ibarat pohon. Kalau pohon itu masih kecil, kalau dia bengkok bisa kita luruskan. Tapi ketika dia pohon itu sudah besar, dia bengkok, kita mau luruskan, itu nggak bisa, pasti patah. Ya kan? Pasti patah. Nah, itulah yang harus kita pahami. Makanya ada kalimat yang tadi kita sampaikan itu, jadi bedanya orang bodoh dengan orang berakal itu al-aqilu, ya. Jadi ta'abul aqili yu'addi ila rohati wa rohatul ahmaki tu'addi ila ta'abi. Nah itu katanya dengan apa namanya akal tadi. Nah ini kembali ke sini. Ya, wakila nadharul aqili biqalbi wa khatirihi. Orang yang berakal itu dia melihat dengan menggunakan qalbihi wa khatiri. Khatiri itu jamaknya khawatir. Khawatir itu adalah apa yang ada di dalam benak dia. Jadi orang yang berakal, orang yang cerdas itu melihat sesuatu itu dengan qalbi wa khawatirihi. Nah, sebaliknya al-jahilu wa nadharul jahili bi'ainihi wa nadrihi. Maka orang bodoh itu melihat dengan matanya dan penglihatannya. Karena dia tidak menggunakan hatinya, dia tidak menggunakan pikirannya. Sementara apa yang dilihat oleh mata itu apa yang tampak. Dengan kata lain, orang yang bodoh itu melihat apa yang kelihatan pada saat itu. Dia tidak melihat dampak ke depan yang tidak tampak. Nah, itu bedanya. Kalau orang berakal, nadharul aqili tadi itu bi qalbi wa khawatir. Kalau melihat dengan qalbu dan khawatir itu bisa melihat apa yang tidak tampak hari itu, apa yang tidak tampak pada saat itu. Tapi dia akan terjadi pada saat yang akan datang. Nah, itu. Ya. Kalau di dalam kitab tafsir itu dijelaskan begini ya. Jadi bedanya antara thariqah akliyah dengan thariqah ilmiah itu, orang yang berpikir dengan thariqah akliyah itu lebih cepat daripada menggunakan thariqah ilmiah. Kenapa? Karena kalau thariqah ilmiah itu dia selalu tunduk kepada eksperimen, mulakhadah. Apa yang tampak? Begitu nggak bisa dibuktikan, ditolak sama dia. Padahal sesuatu itu ada, sesuatu itu nyata. Tapi kalau orang itu menggunakan metode akliyah, meskipun tidak pakai eksperimen, dia langsung bisa mengambil kesimpulan. Gitu. Nah ini bedanya antara tadi al-aqilu dengan al-jahilu. Nadharul aqili bi qalbihi wa khawatirihi wa nadharul jahili bi ainihi wa nadhirihi atau wa nawadhirihi. Ya, itu. Nah, karena itu di situ disebutkan oleh Ibnul Mu'taz ya, bi aidil uquli tumsaku a'innatun nufusi an ittiba'il hawa. Jadi dengan kekuatan akal maka jiwa itu bisa digenggam sehingga dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Wa qala ba'dul hukam al-aqilu man at'aba nafsahu wan nasu minhu fi rahatin. Nah, ini tadi kalimat yang mirip dengan kalimat tadi. Jadi orang yang berakal itu adalah orang yang dia
menyusahkan dirinya sendiri, tapi orang lain itu merasa senang. Maksudnya apa? Ya dia itu bekerja keras, semuanya dia lakukan dengan, pokoknya dia menyusahkan dirinya. Tapi kan dampaknya orang lain yang menikmati. Tapi sebaliknya, wal ahmaku, ya min nafsi fi rohatin, orang itu santai, tapi dia menyusahkan orang lain, ya kan? Nah ini, wan nasu minhu fi ta'abi. Sementara orang lain itu susah karena kelakuan dia itu. Nah, jadi ini ungkapan-ungkapan yang Masya Allah ya, luar biasa. Oleh karena itu, ya tadi kita sudah sebutkan bagaimana hubungan antara keadilan dengan kecerdasan, keadilan dengan akal itu, dan itu hubungannya dengan apa yang tadi kita sebutkan, adab dengan siasa, ya dengan apa kuwatut tadbir dan seterusnya tadi itu. Ya. Dan itu gambaran-gambaran yang Masya Allah ya, luar biasa, yang apa namanya kita bisa lihat ya di dalam kehidupan kita maupun di dalam sejarah keemasan Islam. Jadi kita bisa melihat bagaimana keberhasilan Rasulullah SAW dalam waktu yang singkat, kemudian Khulafaur Rasyidin dalam waktu yang singkat, itu bisa menguasai begitu besar wilayah itu bukan semata-mata kalau kita bicara dalam konteks wahyu, dalam konteks apa pertolongan langit itu iya gitu. Tapi itu kan mesti nyambung dengan amal mereka di bumi ini. Nyambung dengan sifat-sifat mereka di bumi ini. Karena tidak mungkin langit itu akan membuka pertolongannya kalau yang di bumi ini tidak memenuhi kualifikasi yang dikehendaki. Gitu loh. Ya kan? Nggak mungkin. Gitu. Oleh karena itu, ya di antara nasihat ya yang tadi Al-Fakir lihat ya di apa namanya haulnya Buya tadi itu, ada satu hal yang menarik. Jadi kadang-kadang kita itu pengen meraih sesuatu, tapi kita itu meninggalkan ketaatan. Nggak mungkin. Ya. Mau belajar, mau mencari rezeki, itu sama. Ya, artinya ketika kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah, Allah nggak akan memberikan rahmat pada kita kalau kita tidak mentaatinya, karena ada hubungan antara rahmat dengan ketaatan. Gitu. Ada hubungan antara rahmat dengan ketaatan, dan itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Dakwah. Gitu. Jadi kenapa ada orang itu hidupnya susah? Itu salah satu faktanya adalah maksiat. Ya, ketika kita jadi misalnya menuntut ilmu, maka menuntut ilmu itu kalau kita ingin dapat, maka kuncinya adalah disertai dengan ketaatan, dengan ibadah. Karena ibadah itu, jadi fa'inal ibadah tutkihi, ya, minal ma'asi wal mukhalafah. Ibadah itu akan bisa menjaga orang yang menuntut ilmu itu dari maksiat dan pelanggaran. Dan kalau dia terjaga dari maksiat dan pelanggaran, apa artinya? Ilmunya itu akan ngalir, rizkinya akan ngalir, gitu. Nah bayangkan kalau kemudian dia menuntut ilmu saja, tidak disertai dengan kekuatan ibadah, apa yang bisa menjaga dia dari maksiat dan pelanggaran? Gak ada. Mencari rizki tidak disertai dengan ibadah, apa yang bisa menjaga dia dari maksiat dan pelanggaran? Gak ada. Dan karena itu bagaimana mungkin dia mengharapkan mendapatkan tadi? Nah, jadi ini diantara kunci ya yang apa namanya menjadi kunci-kunci yang harus kita perhatikan. Nah, jadi disitulah ya kita tadi bicara tentang bagaimana keberhasilan generasi di masa lalu di dalam melakukan penaklukan yang luar biasa tadi itu, ya itu tidak lepas dari ya antara apa namanya pertolongan dari langit dan ketaatan yang ada di bumi tadi. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan. Ya silakan.